Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Sekarang Mimin mau menceritakan dongeng baru berjudul Sword Sign of Heavenly Realm dengan durasi 1 jam penuh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Sejak awal terciptanya langit dan bumi, kultivator abadi yang tidak terhitung banyaknya, tidak pernah ada yang bisa mencapai tujuan besar untuk menyatukan 10 penjuru alam surgawi. Menurut legenda, 7 warna pedang dewa yang terbuat dari esensi 10 penjuru langit dan bumi akan turun ke dunia. Siapapun yang mendapatkan pedang tersebut akan menjadi Sword Sign dan mengendalikan 10 penjuru. Terlihat Lin Tian bersembunyi di balik pohon, menyaksikan pertarungan antara Supreme God Feng Shen dan Supreme God Ao Jian. Keduanya saling menerjangkan serangan tanpa henti. Dan ketika gelombang dari pertarungan keduanya menyapu Lin Tian, ia tiba-tiba berpindah tempat. Lin Tian kebingungan dan mendapati dirinya berada di rumah. Adik perempuannya yang bernama Lin Xin berlari ke arahnya, memberitahu bahwa Xiao Yun datang menemui mereka. Lin Tian menghampiri Xiao Yun yang terlihat cemas dan menanyakan apa yang terjadi. Ia mengingatkan bahwa mereka akan segera menjadi keluarga. Jika Xiao Yun memiliki suatu masalah, ia bisa menceritakan kepadanya. Xiao Yun membahas tentang bisnis keluarga Lin Tian yang mengalami masalah, dan mereka masih belum menikah, tetapi orang-orang tidak mendengarkannya. Lin Tian mengatakan Xiao Yun adalah tunangannya, dan tidak mungkin tidak ada yang mendengarkannya. Ia meminta Xiao Yun memberitahu siapa orang yang dimaksudnya dan akan memberinya pelajaran. Xiao Yun mengatakan jika Lin Tian memberinya kontrak pertunangan, orang-orang tersebut pasti akan patuh. Namun, Lin Tian tidak sependapat yang membuat Xiao Yun berubah kesal. Xiao Yun mengingatkan bahwa mereka akan menikah, tetapi Lin Tian tidak mempercayainya. Lin Tian mencoba membujuk Xiao Yun, dan akhirnya setuju menandatangani kontrak pertunangan mereka. Ia ikut pergi dengan Xiao Yun, namun di perjalanan, seseorang memukul kepalanya hingga pingsan. Saat Lin Tian tersadar, ia mendapati dirinya berada di ujung tebing. Mo Shen dan Xiao Yun ada di sana memperhatikan Lin Tian yang tampak kebingungan. Xiao Yun memberitahu bahwa ia menipu Lin Tian untuk merebut hartanya dan terpikat pada Mo Shen. Lin Tian mengatakan mereka sudah mendapatkan hartanya dan meminta keduanya melepaskan dirinya dan adiknya. Namun Mo Shen menolak dan menendang Lin Tian ke jurang. 等等，废物就是废物，我们不是有婚约。Xiao Yun dan Mo Shen merayakan keberhasilan rencana mereka. Mo Shen tampak puas memikirkan kota Feng Jian saat ini telah berada di tangan mereka. Xiao Yun mengingatkan tentang adik perempuan Lin Tian dan menawarkan diri untuk membereskannya. Namun karena Lin Xi masih kecil, Mo Shen menyarankan Xiao Yun untuk tidak terburu-buru dan membiarkannya hidup lebih lama. Di bawah jurang, Lin Tian terbangun dan mendapati dirinya masih hidup. Ia teringat dengan apa yang terjadi dan merasa marah telah ditipu. Lin Tian bersumpah kepada dirinya sendiri akan membalas hal yang mereka lakukan, tetapi bingung saat memikirkan bagaimana ia bisa kembali. Di sebuah gua, Lin Tian mencoba mencari seseorang yang mungkin bisa ditemukannya di sana. Ia menemukan sebuah pedang tertancap di tanah dan mencoba menariknya. Sementara itu di rumah, Lin Xin tampak murung, bertanya-tanya mengapa kakaknya masih belum kembali. Ma Zi dan Liu Er menyelinap ke sana atas perintah Mo Shen dan diperintahkan untuk menghabisi Lin Xi. Di dalam kamarnya, Lin Xi mendengar suara keduanya. Mengetahui niat buruk mereka, ia segera bersembunyi. Saat Ma Zi dan Liu Er masuk ke rumah dan mencari-cari keberadaan Lin Xi,
lampu minyak terjatuh membakar kertas yang ada di meja. Lindsay menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun niat tersandung dan jatuh. Mereka berniat mencekik Lindsay, tetapi Lintian tiba-tiba muncul dan menyelamatkan adiknya. Mazi dan Liu Er terkejut mengetahui Lintian masih hidup. Ketiganya pun bertarung, dan dengan pedang yang didapatkannya dari gua, Lintian berhasil mengalahkan mereka. Lindsay menangisi rumah mereka yang terbakar. Lintian kemudian menenangkan adiknya, lalu mengajaknya pergi, dan berjanji akan membuat para penjahat itu membayar perbuatan mereka. Lintian bermimpi berada di tengah pertarungan Supreme God Feng Shen dan Supreme God Ao Jian. Ia terbangun dengan tanda pedang di telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah suara muncul di kepalanya memberitahu tentang 10 penjuru alam surgawi. Lintian mengenali teknik langkah 2 instrumen, meridian 4 pilar, dan mendapati dirinya telah berkultivasi mencapai penempaan tubuh tingkat ketiga. Dengan kekuatannya saat ini, Lintian percaya tidak akan sulit baginya untuk membalas dendam. Ia kemudian teringat dengan ujian penerimaan mansion, bela diri Supreme Solar yang akan diadakan hari ini. Sesampainya di kota, Lintian akan mengikuti ujian penerimaan mansion bela diri Supreme Solar. Namun orang-orang di sana mengetahui apa yang terjadi dan meremehkannya. Mereka menyerang Lintian, berniat untuk menyerahkannya kepada Mosen. Namun Lintian mengalahkan orang-orang tersebut tanpa kesulitan. 你还自己送上门来了。Salah satu dari mereka yang bernama Liu dan disebut sebagai penjaga kuat di keluarga Mo maju menyerang Lintian. Tetapi Lintian menyerangnya dengan 1 pukulan dan langsung mengalahkannya. Pria yang menonton pertarungan tersebut terkejut, mengetahui Liu adalah master penempaan tubuh tingkat 2, namun dikalahkan dengan mudah oleh Lintian. Mosen dan Xiaoyun kemudian muncul, terkejut melihat Lintian rupanya masih hidup. Mosen memperhatikan anak buahnya yang telah dikalahkan, dan terkesan dengan keterampilan bertarung Lintian yang berkembang sangat pesat. Keduanya akan bertarung, tetapi dihentikan oleh pengumuman ujian mansion bela diri yang telah dibuka. Seorang pria yang keluar dari mansion memberitahu bahwa mereka mencapai kultivasi penempaan tubuh tingkat 2 ke atas dan di bawah usia 17 tahun dapat mengikuti ujian. Di ujian pertama, mereka perlu lulus tes penilaian bakat. Hasil penilaiannya akan dihitung dengan menggunakan batu bakat. Mereka hanya perlu meletakkan tangannya di atas batu tersebut dan menggunakan esensi sejati masing-masing. Peserta dengan bintang 3 atau lebih akan dinyatakan lulus dalam tes tersebut. Pria itu menegur Mosen dan Lintian yang akan bertarung di depan gerbang mansionnya. Mosen melepaskan Lintian dengan kesal dan menyatakan bahwa Lintian beruntung karena berhasil lolos dari cengkramannya. Para peserta yang mengikuti ujian berbaris, dan satu persatu dari mereka maju untuk mengikuti tes bakat. Peserta pertama hanya mendapatkan 2 bintang dan dinyatakan tidak lulus. Peserta berikutnya berhasil lulus dan mendapatkan 3 bintang. Beberapa peserta mengeluhkan persyaratan ujian yang cukup sulit, mengingat tidak banyak dari orang-orang yang berusia di bawah 17 tahun dapat mencapai penempaan tubuh tingkat 2. Peserta yang lain mengatakan, meski kekuatan masih bisa dilatih, tetapi bakat bintang 3 adalah karunia. Mosen berhasil mendapatkan bakat bintang 5 yang mengejutkan semua orang. Xiaoyun kemudian maju, dan dinyatakan lulus dengan bakat bintang 3 yang didapatkannya. Saat giliran Lintian maju, beberapa orang meremehkannya, termasuk Xiaoyun yang juga menghinanya. Lintian mengingatkan bagaimana dahulu Xiaoyun sangat bergantung kepadanya. Dan saat ini, melihat sikapnya, ia merasa sangat muak.
Ia meletakkan tangannya di batu bakat dan berhasil mendapatkan bintang 4 yang cukup mengejutkan semua orang. Namun, Mosen mentertawainya dengan nada menghina dan menyatakan bahwa Lintian bahkan tidak bisa menandinginya. Lintian mengerahkan kekuatannya dan mencoba berkonsentrasi. Semua orang terkejut ketika batu bakat terus bergerak hingga ke bintang 9. 是吗？六星天赋，九星，给我亮！ Salah satu dari mereka mengatakan dengan bakat bintang 9 tersebut, jika Lintian bisa berkembang tanpa hambatan, di masa depan dia akan menjadi orang besar. Peserta sebelumnya membicarakan tentang Mosen yang berhasil mendapatkan bakat bintang 5. Mereka bertanya-tanya apakah Mosen tidak malu jika menyebut dirinya jenius di depan Lintian. Xiaoyun meragukan hasil tersebut dan menduga batu bakat mungkin mengalami kerusakan. Namun pria pemilik mansion tampak terima dengan Xiaoyun yang meragukannya. Mosen memutuskan tidak memedulikan bakat bintang 9 Lintian. Ia mengatakan jika Lintian mati, bakat setinggi apapun juga tidak akan berguna. Beberapa saat kemudian, ujian pertama telah selesai, dan semua peserta yang berhasil lulus mendapat ucapan selamat dari pemilik mansion. Mereka semua dipersilakan beristirahat, dan diberitahu bahwa penilaian putaran kedua akan dilaksanakan dalam 15 menit lagi. Saat para peserta diizinkan memasuki mansion, Moyi berdiri di sana memperhatikan semua orang. Salah satu dari mereka mengetahui Moyi adalah master puncak nadi ilahi dari keluarga Mo, sekaligus paman dari Mosen. Moyi mendengar kabar tentang peserta yang mendapatkan bakat bintang 9 dan diperkenalkan kepada Lintian. Xiaoyun menyela pembicaraan mereka, mengklaim bahwa Lintian melakukan kecurangan. Namun Moyi tidak memberikan tanggapan apapun, yang membuat Xiaoyun langsung tutup mulut. Tak lama kemudian, penilaian putaran kedua dimulai, dan para peserta dipindahkan ke dalam formasi ilusi, tempat mereka akan bertarung menghadapi musuh. Lintian berhadapan dengan sejumlah pasukan, dan 2 gadis yang menggodanya, tetapi berhasil mengatasi semua rintangan tersebut tanpa kesulitan. 各位请注意， 跟我的梦比。 站！ Sementara itu, Moyi, Xidong, dan Muking membahas tentang para peserta yang mengikuti ujian kali ini. Muking menanyakan pendapat keduanya, siapa peserta yang akan keluar pertama kali. Xidong mengatakan bahwa rekor tercepat melewati formasi ilusi di mansion bela diri adalah Moji. Ia yakin Mosen akan terpacu oleh kakaknya dan mengingat Moyi yang melatihnya. Ujian tersebut seharusnya tidak akan sulit untuknya. Moyi sependapat, dan meski Mosen sedikit lebih lemah dari Moji, ia yakin hasil mereka tidak akan berbeda jauh. Beberapa saat kemudian, Mosen keluar dari formasi ilusi dan memperhatikan ke sekeliling. Belum ada peserta lain yang keluar. Ia mengejek Lintian karena berani bersaing dengannya. Namun ternyata Lintian telah keluar lebih dulu dan menertawakan Mosen. 姓林的，你等着！现在连半颗都还没大。前几天你把我踹下悬崖的事， 终于出来了，哼，这种级别的坏。 Muking mengetahui Lintian adalah peserta dengan bakat bintang 9. Ia terkesan dengan Lintian yang mampu menembus ilusi tingkat 3 dalam waktu 15 menit dan tidak sabar menantikan kemampuannya di putaran ketiga. Xidong setuju dan mengklaim Lintian sebagai jenius yang sangat langka. Nampaknya obrolan tersebut membuat Moyi kesal dan lebih memilih pergi untuk tidak mendengarkan keduanya. Di putaran ketiga, para peserta akan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Peserta yang menang akan menjadi murid mansion bela diri, dan yang kalah diperkenankan mengikuti ujian di tahun berikutnya. Peserta pertama yang dipanggil maju bertarung adalah Qiu Wu dan Jiu Chong.
Pertarungan keduanya berlangsung singkat. Qiuwu keluar sebagai pemenang dan dinyatakan lulus. Pasangan peserta lain terus dipanggil, dan yang terakhir bertarung adalah Lin Tian dengan Mo Shen. Mengingat Mo Shen adalah peraih bakat bintang 5, sedangkan Lin Tian adalah peserta dengan bakat bintang 9. Orang-orang mengklaim pertarungan keduanya akan menjadi pertunjukan yang layak ditonton untuk melihat siapa jenius yang sebenarnya. Mo Shen mengusulkan untuk diizinkan melakukan pertarungan hidup dan mati. Mo Yi tidak keberatan, tetapi menyerahkan keputusan kepada kedua Mo Shen dan Lin Tian. Mo Shen menanyakan pendapat Lin Tian. Jika dia tidak bersedia, maka Lin Tian diperbolehkan untuk pergi. Namun Lin Tian menolak dan memutuskan menerima tantangan Mo Shen. Pertarungan Lin Tian dan Mo Shen telah dimulai. Keduanya saling beradu pedang, dan meski perbedaan keduanya sangat jauh, namun dalam pertarungan tersebut, Lin Tian mampu mengimbangi serangan yang diterjangkan Mo Shen. Terdorong mundur ke belakang, Mo Shen memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ia memutar pedangnya dan melesatkan serangan dengan keterampilan bela diri penempaan tubuh tingkat menengah. Teknik pedang matahari terbenam. Lin Tian mencoba menghindarinya, tetapi serangan tersebut berhasil menggores telapak tangannya. Mo Shen kembali menggunakan teknik yang sama, dan kali ini serangan tersebut melukai wajah Lin Tian. Ia mengatakan bahwa Lin Tian sangat beruntung karena masih dapat hidup sampai hari itu. Mo Shen berniat mengakhiri keberuntungan Lin Tian dan akan menghabisinya. Namun sebelum Mo Shen mampu melakukan serangan apapun, Lin Tian tiba-tiba bergerak dan menebaskan pedangnya. Tidak ada luka yang menggores tubuh Mo Shen, tetapi ia langsung gemetaran dan ambruk ke tanah. 能活到今天算你命大。 Para peserta yang menonton pertarungan keduanya bingung dengan apa yang terjadi. Mo Shen bangkit kembali dan melancarkan serangan balasan. Tetapi serangan Mo Shen seolah dihentikan, dan Lin Tian melompat lalu menjatuhkannya. Masih mampu berdiri, Mo Shen kembali menyerang Lin Tian. Keduanya saling beradu pedang, sebelum Lin Tian menyingkirkan pedang dari tangan Mo Shen dan berhasil melukainya. Xiao Yun terkejut melihat Mo Shen telah dikalahkan, dan bertanya-tanya apakah lawannya adalah Lin Tian yang dikenalnya. Mo Yi berteriak untuk menghentikan pertarungan dan melompat masuk ke arena. Lin Tian menarik Mo Shen dan mengarahkan pedangnya ke leher Mo Shen. Mo Yi tidak menyangka Lin Tian bertindak sangat kejam. Lin Tian menyatakan saat Mo Shen menggunakan keterampilan bela diri untuk menyakitinya, Mo Yi sama sekali tidak bertindak. Tetapi ketika dirinya melakukan hal yang sama, Mo Yi langsung melompat dan mengklaim tindakannya kejam. Lin Tian menyindir sikap adil Mo Yi sebagai seorang tetua. Ia mengetahui bahwa Mo Yi tidak terima karena dirinya telah melampaui Mo Shen dan menghasutnya untuk bertarung sampai mati. Mo Yi bahkan melarang siapapun untuk ikut campur dalam pertarungan tersebut dan berpikir Mo Shen akan bisa membunuhnya. Si Dong dan Mu Qing membicarakan tentang pertarungan keduanya dan terkesan dengan keberanian Lin Tian. Mo Yi menuntut Lin Tian membebaskan Mo Shen. Ia mengancam Lin Tian dan jika berani melukainya, dirinya akan menjamin Lin Tian tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Lin Tian setuju untuk melepaskan Mo Shen dan membiarkannya berlari menghampiri Mo Yi. Namun begitu mendengar niat buruk Mo Shen kepada adiknya, Lin Tian marah dan menendang pedang dengan kakinya. Semua orang terkejut melihat pedang tersebut menancap ke tubuh Mo Shen. 太粗鄙了！太放肆！放肆！你犯什么？大伯，无法活着从这里离开。 分明是你们想要我死。 Mo Yi auto mengamuk dan menyerang Lin Tian.
Shidong dan Muking masuk ke arena untuk menghentikan Moyi. Namun Moyi menyuruh keduanya menyingkir, tidak terima dengan Lintian yang membunuh keponakannya. Shidong mengingatkan bahwa Moyi yang telah menyetujui peraturan hidup dan mati. Sebagai tetua mansion bela diri, Moyi seharusnya tidak bertindak memalukan dan melewati batas. Moyi akhirnya pergi dengan menggendong Mosen keluar arena. Lintian berterima kasih kepada Shidong dan Muking atas pertolongan keduanya. Muking bertanya mengapa Lintian benar-benar membunuh Mosen. Ia yakin Moyi dan Moji tidak akan tinggal diam. Lintian tidak menyesal dan mengatakan bahwa jika mereka datang, ia hanya perlu membunuhnya. Setelah menghampiri Linsi yang menunggunya di depan gerbang, Lintian mengajak adiknya berkeliling mansion. Susu kemudian datang, memberitahu bahwa ia diminta menemui Lintian untuk mengantarkannya. Ia memperhatikan Lintian dengan cermat dan merasa bingung mengapa gurunya memuji pemuda itu setinggi langit. Susu membawa Lintian dan Linsi ke salah satu rumah yang akan menjadi tempat tinggal keduanya. Ia memberitahu mansion bela diri sangat luas dan setiap murid akan diberi satu rumah. Tetapi mie daging di tempat tersebut tidak terlalu enak, dan jika ingin mendapatkan makanan yang lezat, Lintian harus segera memasuki halaman dalam. Lintian berterima kasih kepada Susu dan menutup pintu. Namun Susu tiba-tiba mengomel, menganggap Lintian mengusirnya. Saat pintu dibuka kembali, Susu memberikan lencana giok yang akan menjadi identitas Lintian dan pil esensi sumsum. Lintian menanyakan tentang pil tersebut dan diberitahu pil esensi sumsum adalah pil yang disuling dari berbagai obat langka yang dapat membantunya menerobos ranah dengan mudah tanpa efek samping. Susu Nama kok Susu anjir. Lanjut. Susu mengetahui tingkat kultivasi Lintian adalah penempaan tubuh tingkat 3. Ia menyarankannya untuk memakan pil tersebut malam hari dan menemuinya besok untuk memilih keterampilan bela diri di paviliun Jingwu. Keesokan paginya, Lintian bertemu dengan Susu. Ia memberitahu efek pil esensi sumsum sangat luar biasa dan telah membantunya menerobos kedua tingkat. Susu auto terkejut mengetahui saat ini Lintian telah mencapai penempaan tubuh tingkat 5. Ia melihat keterampilan yang dipilih Lintian dan menganggap tinju api bayangan sebagai pilihan yang bagus, namun tidak untuk teknik pedang angin. Lintian tidak setuju dan merasa teknik pedang angin sangat kuat. Susu menjelaskan memilih keterampilan bukan bergantung pada kekuatannya saja, tetapi juga pada tingkat kesulitannya. Zhao Hao kemudian muncul, memberitahu Susu bahwa ayahnya mengadakan perjamuan makan malam dan ingin mengundangnya datang. Ia mengatakan setelah dirinya memasuki mansion dalam dan bergabung dengan pasukan ekspedisi kekaisaran, ia akan membangun ketenaran dan menjadi raja. Zhao Hao yakin Susu akan sangat bahagia jika menjadi permaisurinya. Lintian mengejeknya dan membuat salah satu bawahan Zhao Hao kesal. Ia ingin mengajar Lintian untuk memberinya pelajaran atas sikapnya, tetapi ia sendiri yang terpental terkena tendangan Lintian. Zhao Hao mengakui bahwa Lintian sangat kuat, tetapi ia mengklaim tindakannya sangat keterlaluan. Keduanya pun hampir bertarung, tetapi Susu segera menahan mereka. Zhao Hao dan Lintian akhirnya sepakat untuk membuktikan kekuatan mereka dengan bertanding pada ujian seleksi mansion dalam yang akan diadakan 3 bulan lagi. 如此实力，不愧是少年英豪。那要不然，师兄你站在那里别动，来定。那么，不知意下如何？ Setelah Zhao Hao pergi, Susu mengomeli Lintian. Ia memberitahu Zhao adalah murid terkuat di mansion luar dan telah mencapai puncak penempaan tubuh tingkat 9. Lintian tidak mempermasalahkannya dan bergegas pergi ke Bukit Qinfeng untuk berlatih. Di perjalanan, Susu bertanya apakah Lintian serius ingin bertanding dengan Zhao Hao.
Lin Tian membenarkan dan mengatakan bahwa dirinya mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi. Namun karena adiknya belum mengenal tempat tersebut, ia ingin meminta bantuan Susu untuk menjaga Lin Xi. Di Bukit Qinfeng, Lin Tian memulai latihannya dan berhasil menguasai tinju api bayangan. Ia kemudian melatih teknik pedang angin dengan menggunakan batang kayu dan mengeluarkan bentuk pertama teknik tersebut, yaitu pedang api penghancur. Lin Tian terkejut dengan betapa kuatnya serangan yang dihasilkan dan terus melanjutkan latihannya. Kemudian dua orang murid datang menghampiri Lin Tian. Mereka adalah utusan Zhao Hao yang datang untuk memberinya pelajaran atas sikap Lin Tian. Salah satu dari mereka menyarankan Lin Tian untuk tidak melawan. Jika suasana hati mereka sedang baik, Lin Tian mungkin hanya akan menerima patah tulang tangan dan kaki. Tetapi sebaliknya, jika suasana hati mereka buruk, Lin Tian tidak akan bisa pulang dengan selamat. Lin Tian mengeluh karena seluruh tenaganya sudah habis terkuras untuk latihan dan berharap mereka bisa memahaminya. Namun mereka tidak peduli dan melancarkan serangan tinju penghancur batu. Salah satu dari mereka protes, mengejek Lin Tian yang hanya bisa menghindar. Lin Tian memutuskan menunjukkan jurus barunya dan menjatuhkan keduanya dengan teknik tinju api. Sebagai balasan atas pernyataan sebelumnya yang ingin mematahkan kaki dan tangannya. Di kelas, Lin Tian mengikuti pelajaran dan mendengarkan penjelasan tentang seni bela diri tradisional. Salah satu dari murid bertanya, apakah guru bisa mengajari mereka cara mengendalikan formasi. Guru menjelaskan bahwa untuk melakukannya mereka membutuhkan kekuatan jiwa dan pola formasi yang lengkap. Dibutuhkan banyak waktu untuk menjadi master pengontrol formasi. Karena jika ingin membuat pola formasi, sangat penting menggantikan sebagian besar bahan berharga dengan tinta dan mengukirnya pada gulungan. Lalu menyegel seni bela diri dalam pola formasi. Tiba-tiba potongan pola formasi yang ditempel guru di papan tulis bercahaya, dan Lin Tian menjadi satu-satunya orang yang bisa melihatnya. Ia mengenali formasi tersebut adalah pola pengumpul spiritual dan pola pelebur seni bela diri. Lin Tian bertanya-tanya di mana dirinya bisa mendapatkan bahan yang digunakan untuk membuat pola formasi tersebut. Saat berjalan bersama Susu, Lin Tian memberitahu bahwa dirinya membutuhkan 1000 koin roh untuk membeli sesuatu. Ia ingin meminjam uang dari Susu dan mengungkapkan bahwa sesuatu yang ingin dibelinya berkaitan dengan duel yang akan dilakukannya melawan Zhao Hao. Susu memberikan uang simpanannya dan meminta Lin Tian berjanji akan mengembalikannya. Setelahnya, Lin Tian pergi ke pavilion Yi Bao dengan menyamar, mengingat dirinya masih harus mewaspadai orang-orang dari keluarga Mo. Sesampainya di sana, Lin Tian disambut oleh gadis pelayan yang menawarkan bantuan. Ia memberikan catatan dan meminta gadis itu menyiapkan semua bahan yang ada di dalam daftar. Gadis itu memeriksa catatan yang diberikan dan bertanya apakah Lin Tian adalah master pengontrol formasi. Ia akan memeriksa bahan terlebih dahulu dan meminta Lin Tian untuk menunggu. Saat gadis itu akan pergi, Lin Tian melihat kerumunan orang dan menanyakan pola pelebur diri yang dijual di sana. Gadis itu menjelaskan pola pelebur bela diri untuk penempaan tubuh tingkat menengah persatunya dijual dengan harga 3.000 koin roh. Lin Tian mempertimbangkan beberapa hal dan memberikan daftar lain. Meminta gadis itu mengganti bahan sebelumnya dengan daftar yang baru. Beberapa saat kemudian, Lin Tian kembali dengan membawa sekarung bahan. Ia mengeluh memikirkan 800 koin rohnya habis dalam sekejap mata.
dan tidak menyangka menjadi master pengontrol formasi ternyata menghabiskan banyak uang. Lin Si menyambut Lin Tian, memberitahu bahwa makan malam baru saja selesai disiapkan. Lin Tian menyuruh adiknya untuk makan lebih dulu dan akan menyusulnya nanti. Ia pergi ke kamarnya, meletakkan ketiga bahan di atas meja dan mencoba membuat pola formasi. Beberapa saat kemudian, Lin Tian melakukan beberapa kali percobaan tetapi gagal. Menolak menyerah dan terus mengulangi hingga berkali-kali ia akhirnya berhasil. 再来，还有别的办法。 Keesokan paginya, Lin Tian merasa lelah setelah membuat tinta hitam semalaman dan berencana akan mulai membuat pola formasi. Ia mengambil gulungan dan mencoba menggambar dengan tinta, tetapi kesulitan untuk melakukannya. Lin Tian bertanya-tanya, apakah cara untuk mengolah esensi sejati adalah dengan membuatnya lebih padat. Ia yakin masih ada cara lain dan mencoba menggunakan latihan tingkat 4 untuk memperkuat kekuatan spiritual. Setelah berusaha keras melakukannya, akhirnya Lin Tian berhasil dan hanya perlu menyegel energi teknik pedang angin ke dalam gulungan. Namun ia panik begitu tidak bisa menemukan pedangnya. Dan jika seni bela diri tidak segera disegel, maka pola bela diri gabungan yang sudah dikerjakannya akan sia-sia. Tidak punya pilihan lain, Lin Tian pun mencoba menggunakan telapak tangannya sebagai pedang. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya merasa energi pedang barusan jauh lebih kuat dari biasanya. Lin Tian memutuskan tidak memusingkannya dan merasa puas dengan formasi bernilai 3.000 koin roh yang dibuatnya. Malam harinya, Lin Tian pergi ke pavilion Yi Bao untuk melelang pola formasi yang telah diselesaikannya. Pelayan di pavilion memeriksanya dan mengetahui salah satu gulungan yang dibawa Lin Tian adalah gulungan pola bela diri gabungan dengan ranah penempaan tubuh tingkat menengah. Ia meminta Lin Tian untuk menunggu, dan karena harta tersebut adalah barang berharga, dirinya perlu bertanya kepada Tuan Diaken terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, tetua Diaken dari pavilion Yi Bao yang bernama Pusi datang dan diperkenalkan kepada Lin Tian sebagai master pengontrol formasi tingkat 2. Pusi memeriksa gulungan Lin Tian dan terkesan dengan lukisan yang diciptakan di atas kertas tersebut. Ia bisa mengetahui teksturnya yang jelas dan kekuatan spiritual yang berjalan begitu lancar. Pusi bertanya, apakah Lin Tian benar-benar ingin menjualnya? Lin Tian membenarkan dan ingin Pusi mengatur waktu tercepat untuknya. Pusi memberitahu bahwa lelang sedang berlangsung dan meminta pelayannya untuk membawa Lin Tian ke sana. Sementara dirinya akan mengirimkan gulungan tersebut. Di pelelangan, Xing Yao memperkenalkan persoalan milik Master Hao seharga 2.000 koin dan terjual dengan harga 2.500 koin. Berikutnya, Xing Yao mengumumkan bahwa dirinya baru saja menerima harta langka yang dibuat oleh Master Pengontrol Formasi Misterius dan diidentifikasi langsung oleh Master Pusi. Xing Yao membuka kain penutup dan menunjukkan gulungan bela diri gabungan penempaan tubuh tingkat menengah. Ia membuka harga awal 10.000 koin dan mempersilahkan orang-orang untuk menawar. Xiaonan bertekad untuk mendapatkan gulungan tersebut dan menawarnya dengan harga 30.000 koin. Namun Qin Lou yang juga ingin mendapatkannya langsung memasang harga 30.005 koin. Keduanya terus menaikkan harga dan saling menghina. Xing Yao akhirnya mengetuk palu dan memberikan gulungan kepada Xiaonan dengan harga 60.000 koin. Pusi menghampiri Lin Tian, memberitahu bahwa kedua pria tersebut memang selalu berselisih. Lin Tian tidak terlalu memperdulikan hubungan keduanya. Dan karena lelang telah selesai, ia meminta Pusi untuk menyelesaikan pembayaran. Xing Yao menyarankan Lin Tian untuk tidak terburu-buru pergi.
dan menawarinya untuk mengenakan emblem. Lin Tian pun kebingungan, tidak memahami maksud emblem yang disebutkan. Xing Yao bertanya, apakah Lin Tian tidak mengetahui kuil master pengontrol formasi. Ia bingung dan bertanya-tanya bagaimana Lin Tian mempelajari cara membuat gulungan. Pusi menjelaskan, setelah disertifikasi oleh master pengontrol formasi, mereka akan memberikan emblem yang sesuai dengan tingkatan Lin Tian. Jika Lin Tian luang, dia bisa pergi untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Lin Tian kemudian menerima bayaran atas gulungannya, dan setelah berterima kasih kepada mereka, ia pun berbalik pergi. Di Bukit Qinfeng, setelah menyelesaikan latihannya, Lin Tian pergi ke kuil master pengontrol formasi. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Xiao Fei yang menawarkan bantuan dan menjelaskan bahwa dirinya datang untuk mendaftar sertifikasi master pengontrol formasi. Beberapa anggota kuil yang mendengar mereka tertarik dengan pembicaraan tersebut. Orang-orang bertanya-tanya usia Lin Tian dan melihatnya masih berusia sangat muda. Mereka beranggapan Lin Tian hanya membuat lelucon. Xiao Fei meminta Lin Tian menunggu dan pergi untuk memberitahu para tetua yang akan memimpin sertifikasi level master pengontrol formasi para tetua kuil. Tak lama kemudian, Xiao Fei kembali bersama seorang pria bernama Ge Zeng yang diperkenalkan sebagai tetua dari cabang kuil pengontrol formasi di kota Fengjian. Ge Zeng adalah tetua sekaligus master pengontrol formasi level 2 yang akan bertanggung jawab atas sertifikasi level Lin Tian. Ge Zeng menanyakan identitasnya dan Lin Tian memutuskan menggunakan nama Hei Pao. Keduanya terkejut begitu mengetahui usia Lin Tian yang baru saja menginjak 16 tahun. Ge Zeng mengklaimnya sebagai pemuda labil dan memperingatkan untuk tidak mengacau di tempatnya. Anggota kuil yang lain beranggapan bahwa tidak ada master pengontrol formasi berusia semuda itu. Mereka menyarankan Lin Tian berhenti bercanda dan menyuruhnya pulang. Lin Tian menjelaskan bahwa dirinya tidak bercanda dan ia datang untuk mendaftar sertifikasi, juga tidak berniat membuat masalah. Namun Ge Zeng tidak peduli dan meminta Xiao Fei membawa Lin Tian pergi. Di perjalanan pulang, Lin Tian bertemu dengan Pusi yang mengetahui kunjungannya ke kuil master pengontrol formasi. Ia menanyakan tentang sertifikasi yang dilakukannya. Namun Lin Tian tampak bingung menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar cerita dari Lin Tian, Pusi pergi ke kuil master pengontrol formasi dan memanggil Ge Zeng untuk keluar. Anggota kuil bertanya-tanya apa yang membuat Pusi datang dengan marah-marah. Ge Zeng kemudian muncul dan begitu melihat Lin Tian kembali ke kuilnya, ia memarahinya. Namun Ge Zeng memperhatikan bahwa Pusi rupanya mengenal Lin Tian. Ia bertanya apakah Pusi adalah guru Lin Tian, dan Pusi mengatakan bahwa dirinya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi guru pemuda tersebut. Pusi kemudian meminta Xiao Fei untuk menyiapkan bahan-bahan ujian. Ge Zeng mengatakan jika Lin Tian gagal, ia memperingatkan Pusi untuk tidak menyalahkannya atas sikap tidak hormatnya. Pusi tidak keberatan dan mengetahui Ge Zeng baru saja mendapatkan rumput 100 roh. Ia menyarankannya untuk menjadikannya sebagai taruhan. Tak lama kemudian, bahan-bahan untuk membuat formasi telah disiapkan di atas meja. Ge Zeng mengatakan Lin Tian akan dinyatakan lulus ujian jika berhasil membuat pola bela diri gabungan dalam waktu 1 jam. Namun Lin Tian mengatakan bahwa pola bela diri gabungan terlalu mudah dan ia akan membuat pola pengumpul roh. Ge Zeng menegur Lin Tian agar tidak bersikap sombong. Dirinya sebagai master pengontrol formasi tingkat 2 bahkan membutuhkan sedikit usaha untuk membuat pola tersebut. Saat Lin Tian memulai membuat formasi, Ge Zeng dan Pusi mengenali metode 5 dewa naga legendaris yang digunakannya. Tak lama kemudian pola pengumpul roh selesai dibuat, dan Lin Tian menunjukkannya kepada Ge Zeng dengan puas.
Anggota kuil yang lain auto terkejut dan mengakui kehebatan Lin-Tian. Begitu juga dengan Gezeng yang menarik kata-katanya sebelumnya dan meminta maaf atas sikapnya. Karena dirinya telah kalah taruhan, ia memberikan botol berisi rumput 100 roh kepada Lin-Tian yang dapat digunakan untuk pemurnian dan akan membantunya berkultivasi. Lin-Tian berterima kasih dan menerima emblem Master Pengontrol Formasi tingkat 2. Namun Pusi protes mengingat level Lin-Tian jauh lebih tinggi daripada mereka. Dan seharusnya Gezeng memberikan emblem Master yang lebih tinggi. Gezeng menjelaskan, karena guilnya hanya cabang, ia hanya bisa memberikan emblem paling tinggi yaitu tingkat 2. Jika Lin-Tian berencana mengunjungi ke kota kekaisaran, ia bisa pergi ke pusat guil pengontrol formasi untuk melakukan sertifikasi ulang. Jenderal Besar Ji Yuanshan datang dengan membawa cucunya yang terluka untuk meminta bantuan Pusi dan Gezeng untuk menyembuhkannya. Ia menjelaskan bahwa mereka diserang oleh pencuri saat dalam perjalanan menuju kota kekaisaran. Pusi mencoba memeriksa Jiyu, tetapi ia khawatir mengetahui gadis itu terluka parah dan kehabisan banyak darah. Lin-Tian memperhatikan Ji Yuanshan dan menanyakan siapa pria tersebut. Xiao Fei memberitahu, Ji Yuanshan adalah jenderal yang telah berperang selama beberapa dekade dan bertanggung jawab untuk menjauhkan musuh asing dari kerajaan agar penduduk dapat hidup dengan damai. Leng Biantong menyarankan Ji Yuanshan segera membawa Jiyu ke kota kekaisaran. Ia yakin dokter keluarganya akan mampu menyelamatkan gadis itu. Namun Pusi memberitahu bahwa jarak yang harus mereka tempuh untuk sampai ke kota kekaisaran masih cukup jauh dan khawatir jika Jiyu tidak akan mampu bertahan. Ia menyarankan Ji Yuanshan menyerahkan Jiyu kepada Lin-Tian yang jauh lebih baik daripada dirinya dan Gezeng. Lin-Tian mengatakan dirinya memiliki satu formasi yang dapat menggerakkan aura langit dan bumi untuk menyembuhkan luka Jiyu. Namun untuk melakukannya, ia perlu berada di kamar bersama gadis itu. Leng Biantong tidak setuju. Curiga jika Lin-Tian mungkin akan mengambil kesempatan dari ketidakberdayaan Jiyu. Lin-Tian memutuskan pergi jika mereka keberatan dengan caranya. Namun Ji Yuanshan membungkuk, memohon kepada Lin-Tian untuk menyembuhkan cucunya. Lin-Tian menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memperlihatkan metodenya kepada orang lain. Ia meyakinkan Ji Yuanshan bahwa dirinya tidak memiliki niat buruk kepada Jiyu. Di kamar yang telah disiapkan, Lin-Tian mengeluarkan beberapa gulungan. Meski gulungan tersebut bernilai cukup mahal jika dijual, ia memutuskan mengesampingkannya dan berpikir jauh lebih penting untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Di luar, Ji Yuanshan berjalan mondar-mandir dengan khawatir. Pusi mencoba menenangkan Ji Yuanshan dan memintanya percaya bahwa Jiyu akan baik-baik saja. Di dalam kamar, Lin-Tian menggunakan metode 5 Dewa Naga dan menempatkannya ke atas luka Jiyu. Namun beberapa saat kemudian, esensi sejatinya mulai terkuras dan sedikit kewalahan. Lin-Tian berusaha bertahan dan mengaktifkan pola formasi puncak tingkat 2 penelan hujan. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka dan Lin-Tian memberitahu bahwa keadaan Jiyu sudah membaik. Ji Yuanshan segera berhambur memeriksa cucunya dan merasa sangat lega. Leng Biantong mengatakan jika dirinya mengetahui Lin-Tian melakukan sesuatu yang buruk, ia akan membuat perhitungan dengannya. Lin-Tian memberitahu bahwa ia hanya menyembuhkan Jiyu untuk Ji Yuanshan. Leng Biantong yang kesal dengan sikap Lin-Tian tiba-tiba menghunuskan pedang ke arahnya. Namun Ji Yuanshan menahan pedang dengan tangannya dan menyuruh Leng Biantong untuk keluar.
Ji Yuanshan mengungkapkan bahwa semua anaknya telah mati di medan perang dan hanya menyisakan Ji Yu sebagai satu-satunya cucu yang ia miliki. Untuk berterima kasih atas pertolongannya, ia memberikan token jenderal besar kerajaan Beiyan kepada Lin Tian. Dengan token tersebut, Lin Tian dapat membuat patu prajurit di kota kekaisaran. Ji Yuanshan meminta Lin Tian menerima token tersebut dan menyuruhnya untuk menemuinya jika mendapat masalah saat berkunjung di kota kekaisaran. Setelah pulang, Lin Tian diberitahu oleh Susu tentang ujian peringkat di halaman luar yang akan diadakan besok. Para murid akan memasuki puncak Qinfeng untuk ujian, dan berdasarkan rekor terbanyak, 30 teratas akan mendapatkan hadiah. Lin Tian menduga dalam ujian tersebut dirinya akan bertarung dengan para murid lain. Namun Susu menjelaskan bahwa para murid harus membunuh monster di puncak Qinfeng dan mendapatkan intinya. Lin Tian bertanya apakah Susu juga akan mengikuti ujian tersebut. Susu mengatakan sebenarnya ia tidak ingin mengikutinya, tetapi tidak bisa karena Mu Qing pasti akan memarahinya karena tidak berkembang. Lin Tian mengatakan bahwa mereka bisa bekerja sama dalam ujian tersebut. Susu menepuk pundak Lin Tian dan mengatakan sebagai senior, ia pasti akan melindunginya. Keesokan harinya, beberapa murid berkumpul untuk mengikuti ujian. Salah satu dari mereka bertanya-tanya tentang hadiah yang akan didapatkan untuk peringkat 30 teratas. Namun murid lain yang mengatakan tetap hidup hingga akhir saja sudah termasuk beruntung. Lin Tian baru saja datang, menghampiri Susu yang sudah ada di sana. Tetua mansion kemudian tiba, mengumumkan bahwa ujian akan diadakan selama 7 hari dan pencapaian dihitung dari membunuh serta mendapatkan inti monster. Peserta yang tidak bisa bertahan diperbolehkan keluar lebih awal dan dinyatakan gagal. Begitu ujian dimulai, para murid bergegas memasuki gerbang dan berpencar untuk memburu monster. Di perjalanan Susu menjelaskan bahwa monster di puncak Qinfeng dibagi menjadi 9 tingkatan. Monster tingkat 1 setara dengan praktisi penempaan tubuh tingkat 3. Sedangkan monster tingkat 2 sebanding dengan penempaan tubuh tingkat 6. Dan tingkat 3 sebanding dengan tingkat 9. Karena saat ini mereka berada di zona pertama, Susu memberitahu bahwa monster yang akan muncul adalah monster tingkat 1. Ia mempertimbangkan tingkat kultivasi mereka saat ini dan mengklaim wilayah tingkat 3 adalah area berbahaya. Lin Tian memperhatikan monster yang bertengger di atas pohon. Susu memberitahu bahwa itu adalah monster tingkat 2 kadal mata hijau. Ia bingung mengapa monster tersebut bisa berada di wilayah tingkat 1. Lin Tian mengayunkan pedangnya, bersiap untuk menghabisi monster tersebut. Namun karena instingnya yang tajam dan mengetahui bahaya yang mengancam, monster tersebut memilih kabur. Mereka pun bergegas mengejarnya, dan Susu memutuskan menanganinya untuk menunjukkan kemampuannya pada Lin Tian. Ia menghabisi monster tersebut dan berhasil mendapatkan intinya. Susu menanyakan pendapat Lin Tian tentang kehebatannya, sambil menunjukkan inti monster. Lin Tian mengakui kehebatan gadis itu, dan memperhatikan inti monster yang memancarkan banyak energi spiritual. Ia bertanya, apakah inti monster dapat membantu seseorang berkultivasi? Susu menjelaskan, inti monster memiliki energi spiritual yang berbeda dengan manusia, dan mereka tidak bisa menggunakannya. Gerombolan monster tingkat 3 serigala darah kemudian muncul, dan karena jumlahnya yang cukup banyak, Lin Tian segera menarik tangan Susu mengajaknya kabur. Namun tiba-tiba, sekelompok orang yang mereka kenali berasal dari keluarga Mu muncul mengepung keduanya. Lin Tian mengetahui mereka datang membunuhnya untuk membalas dendam. Susu mengingatkan bahwa mansion bela diri melarang muridnya saling membunuh. Namun orang-orang dari keluarga Mu nampaknya
ingin memanfaatkan monster yang ada di puncak Qinfeng untuk menyamarkan kematian mereka. Lin Tian menangkap anak panah yang dilesatkan ke arahnya dan melemparkannya balik kepada orang yang menembaknya. Orang-orang dari keluarga Mo menyerbu keduanya, dan baik Lin Tian maupun Susu bertarung menghadapi mereka. 你还敢主动出击？那你就等着！ Lin Tian menggunakan bentuk kedua dari teknik pedang angin, yaitu pedang kilat petir, dan berhasil mengalahkan salah satu dari mereka yang menyerangnya. Dua orang keluarga Mo yang bertarung dengan Susu bergegas bergabung dengan rekannya. Mereka pun memutuskan pergi dan berencana menggunakan dua orang yang mati untuk menjebak Lin Tian. Susu mengatakan Lin Tian tidak perlu khawatir karena dirinya akan bersaksi untuknya. Lin Tian tidak mempermasalahkan rencana licik mereka, percaya bahwa kebenaran tidak akan bisa berbohong. Susu tidak memahami hal yang dikatakan Lin Tian, tetapi ia terkejut saat menyadari pemuda itu tidak ada di sampingnya. Rupanya, Lin Tian mengejar ketiga orang dari keluarga Mo dan menghabisi dua orang dari mereka. Satu orang yang masih selamat terkejut, tidak menyadari keberadaan Lin Tian. Ia terjatuh terkena tebasan pedang Lin Tian dan memohon untuk dilepaskan. Pria itu berjanji tidak akan memberitahu Mansion bela diri tentang apa yang terjadi. Lin Tian menghunuskan pedang ke leher pria itu, mengatakan bahwa mereka lah yang diserang oleh para monster. Susu yang baru saja tiba setelah berusaha payah menyusul Lin Tian, mengeluhkan larinya yang begitu cepat. Lin Tian mengatakan bahwa dirinya akan menghabisi mereka dan meminta Susu tidak melihatnya. Namun sesosok bayangan tiba-tiba muncul di belakang Susu. Dan saat Lin Tian berbalik untuk menyerang, bayangan tersebut pergi membawa Susu. Pria dari keluarga Mo mendadak ketakutan, menyebut bayangan itu sebagai hantu wajah merah yang merupakan monster tingkat 3 terkuat, dan setara dengan puncak penempaan tubuh tingkat 9. Pria itu yakin Susu tidak akan selamat. Mengingat hantu wajah merah sangat suka menyiksa mangsanya, perlahan-lahan hingga mati sebelum memakannya. Lin Tian kesal dengan pria itu yang mentertawakan Susu. Ia pun langsung menebaskan pedangnya dan benar-benar menghabisi pria tersebut. Lin Tian berharap Susu dapat bertahan. Ia bergegas pergi untuk mencari hantu wajah merah dan memasuki gua. Lin Tian melihat Susu dijatuhkan ke tanah dan berusaha menyingkirkan monster tersebut menjauh. Hantu wajah merah menarik Susu dan melemparkannya. Lin Tian membuang batu ke arah lain untuk memancing perhatian monster dan bergegas menyelamatkan Susu. Namun saat mereka melarikan diri, hantu wajah merah menghadang keduanya di pintu keluar. Lin Tian membawa Susu berlari memasuki gua dan memintanya pergi. Sementara dirinya akan menahan monster tersebut, ia melompat menerjangkan pedangnya mengenai hantu wajah merah. Lin Tian menggunakan bentuk terakhir teknik pedang angin, yaitu pedang badai. Tetapi monster tersebut mampu menahan serangannya. Ia mencoba menggunakan bentuk pertama teknik pedang angin, yaitu pedang pemusnahan, dan bentuk kedua teknik pedang kilat petir. Namun serangan beruntun tersebut juga tidak mempan. Susu hampir mencapai mulut gua dan teringat dengan Lin Tian. Ia mendadak bimbang tetapi memutuskan untuk berbalik masuk ke dalam gua. Susu bergabung ke pertarungan dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Lin Tian. Jika ingin pergi, maka mereka harus pergi bersama. Susu memutuskan akan melawan hantu wajah merah dan meminta Lin Tian mencari kelemahannya dari samping. Ia menebaskan serangan beberapa kali, tetapi monster tersebut menyingkirkan pedangnya. Lin Tian kemudian maju dan menghunuskan pedangnya ke depan.
Ia meminta Susu mundur dan menyerahkan hantu wajah merah kepadanya. Namun Susu tidak setuju. Mengetahui monster tersebut adalah makhluk berbahaya dan Lintian tidak akan mampu mengalahkannya jika bertarung seorang diri. Lintian meyakinkan Susu bahwa dirinya memiliki cara. Ia menyerang monster tersebut dengan bentuk ketiga pedang angin dan tinju api bayangan. Kombinasi dua serangan tersebut tidak dapat ditahan oleh hantu wajah merah, dan Lintian berhasil mengalahkannya. Ia pun mengambil inti monster, dan karena energinya yang telah terkuras habis, dirinya meminta waktu untuk beristirahat. Mereka menemukan sejumlah inti kristal di sarang hantu wajah merah, yang diduga Lintian milik orang-orang yang dibunuh monster tersebut. Melihat jumlah inti monster yang dikumpulkan, Susu terkejut menyadari bahwa hantu wajah merah telah membunuh banyak orang. Lintian mengungkapkan, dengan membunuh hantu wajah merah, maka mereka telah membalaskan dendam orang-orang yang telah dibunuhnya. Ia berubah senang memikirkan dengan kristal sebanyak itu. Mereka pasti akan menjadi yang pertama. Setelah memulihkan tenaga, Lintian dan Susu melanjutkan pemburuan. Lintian baru saja mengalahkan ular naga dan melemparkan inti monster tersebut kepada Susu. Waktu ujian telah berakhir dan keduanya kembali untuk menyerahkan inti monster yang telah dikumpulkan. Namun Zhao Hao menghadang mereka, kecewa melihat Susu yang lebih memilih berburu dengan pria lain. Lintian pun mengabaikan mereka dan mengajak Susu pergi. Salah satu dari bawahan Zhao Hao menyerang Lintian untuk memberinya pelajaran atas sikapnya. Tetapi Lintian segera membalasnya dan mengirim pria itu terbang menghantam pohon. Zhao Hao menegur tindakan Lintian dan mengingatkan bahwa mereka adalah seniornya. Namun Lintian keberatan karena sikap Zhao Hao tidak menunjukkan seperti seorang senior. Ia pun menolak meminta maaf dan keduanya bersiap untuk bertarung. Tetapi tiba-tiba, sesosok monster tumbuhan raksasa muncul, dan dengan akarnya yang dapat memanjang. Ia menangkap anak buah Zhao Hao dan memakannya. Karung berisi inti monster yang telah dikumpulkan Susu dan Lintian hampir terhisap makhluk tersebut. Namun beruntung, Susu mampu menyelamatkannya. Lintian menarik Susu ketika monster itu hampir menangkapnya. Ia mendorong Susu menjauh dan menghadapi makhluk tersebut. Lintian melompat, mendebaskan pedangnya memotong akar monster itu. Namun monster tersebut masih tidak menyerah dan mencoba menghisap Lintian. Saat Susi ingin menyelamatkannya, Zhao Hao menahan gadis itu dan maju untuk menggantikannya. Zhao Hao mengayunkan pedangnya menebas salah satu akar monster tersebut. Lintian pun berhasil selamat, tetapi monster itu mencoba menangkapnya lagi. Zhao Hao menahan Susu, mengatakan bahwa kali ini Lintian akan bisa selamat dan membawa gadis itu pergi. Lintian berusaha melepaskan diri dari jeratan monster, namun usahanya sia-sia. Monster itu membawanya ke gua dan menjatuhkannya di tanah. Lintian pun mencoba kabur, tetapi monster tersebut menghisapnya. Menolak mati begitu saja, ia melakukan upaya terakhir dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Lintian kemudian mengambil inti monster dan merasakan energi spiritual yang mengaliri tubuhnya. Mengetahui bahwa inti monster tersebut dapat digunakan untuk berkultivasi, ia pun mulai bermeditasi dan berhasil mencapai penempaan tubuh tingkat 7.
Lin Tian yakin dengan kultivasinya saat ini, dirinya akan bisa mengalahkan Zhao Hao saat di ujian halaman dalam. Di rumah Lin Tian, Lin Si bertanya mengapa kakaknya masih belum kembali. Susu berbohong dan mengatakan bahwa Lin Tian memiliki urusan dan harus pergi ke tempat yang jauh. Ia menangis dan memeluk Lin Si, berjanji akan menjaganya. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan Lin Tian muncul. Lin Si berhambur memeluk kakaknya, memberitahu bahwa Susu membohonginya, dan mengatakan Lin Tian tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Lin Tian mengatakan urusannya sudah selesai, sehingga bisa kembali lebih awal. Lin Si menanyakan kemana saja Lin Tian pergi. Lin Tian mengatakan bahwa dirinya akan memberitahukannya setelah mandi. Setelah Lin Si pergi untuk merebus air, Lin Tian meminta maaf kepada Susu karena telah membuatnya khawatir. Susu menanyakan kemana Lin Tian pergi, dan memberitahu bahwa Xidong dan Mei Qing mencarinya di puncak Qinfeng, tetapi tidak menemukannya di mana-mana. Susu kemudian memberikan senjata roh kelas menengah pedang Gui Yuan, yang merupakan hadiah peringkat kedua ujian kepada Lin Tian. Ia menjelaskan karena dirinya mengira Lin Tian tewas dimakan monster, kristalnya pun dihitung menjadi miliknya. Lin Tian tidak mempermasalahkannya dan berterima kasih kepada Susu. Saat gadis itu pergi, ia mempertimbangkan untuk berebut kembali hartanya yang hilang dan berencana untuk mencari formasi lain. Lin Tian pergi ke pavilion Yi Bao, meminta pelayan di sana menyiapkan bahan-bahan yang ada di dalam daftar. Ia diberitahu bahwa pavilion memiliki semua bahan. Namun untuk mendapatkan 10 tetes cairan bulan, dirinya harus menyelesaikan tugas dan mengumpulkan 1000 poin kuil. Lin Tian memutuskan mengambil satu tugas bernilai 800 poin, dan memilih tugas lain yang berada di area hutan hitam. Sesampainya di hutan, Lin Tian mengumpulkan tanaman obat, dan hanya perlu menyelesaikan satu tugas lagi untuk mencari bunga jiwa ekstrim yang tumbuh di kedalaman. Tiba-tiba seorang gadis kecil bernama Xiao Zi dikejar monster berteriak, dan Lin Tian pun menyelamatkannya. Lin Tian mengulurkan tangannya untuk membantu Xiao Zi berdiri, dan memutuskan mengajak gadis itu ikut bersamanya. Xiao Zi tampak ketakutan dengan suasana mencekam hutan. Namun Lin Tian menenangkannya dan berjanji akan melindunginya. Di perjalanan, mereka melihat pertarungan sekelompok pasukan melawan monster. Lin Tian diminta membantu, tetapi ia menolak dan mengajak Xiao Zi melanjutkan pencarian. Sesampainya di lokasi bunga jiwa ekstrim, Lin Tian tidak melihat tanaman tersebut tumbuh. Sekelompok orang yang sebelumnya bertarung dan meminta bantuannya muncul, tampak kesal dengan sikap Lin Tian. Salah satu pria yang bernama Lu Ba memerintahkan pasukannya untuk memberi Lin Tian pelajaran. Lin Tian disarankan untuk meminta maaf dan diperingatkan bahwa Lu Ba adalah master pengontrol formasi tingkat 1. Ia menjatuhkan salah satu bawahan Lu Ba, dan sebelum pertarungan kembali dimulai, gerombolan monster koloni tingkat 3 kera Nether tiba-tiba muncul. Lu Ba mengeluarkan bubuk pengusir hewan. Namun anak buahnya panik, mengetahui efek dari bubuk tersebut hanya bertahan 15 menit. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Xiao Zi dan melemparkannya untuk menjadi makanan kera Nether. Saat monster itu menikmati santapannya, mereka bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Kemudian Lin Tian masih berusaha melindungi Xiao Zi karena komplotan Lu Bu ingin mengorbankan gadis kecil ini untuk diserahkan kepada para Nether. Lin Tian sendiri merasa bahwa perbuatan Lu Bu dan komplotannya cukup tercela karena mereka mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lu Bu berkata jika harus mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan banyak orang, hal tersebut tidaklah salah untuk dilakukan, karena Lu Bu dan komplotannya masih terus saja bersikeras ingin mengorbankan Xiao Zi. Lin Tian pada akhirnya mau tidak mau meminta Xiao Zi untuk mundur dulu ke belakang, agar dia bisa melakukan perlawanan kepada komplotan Lu Bu.
Dengan menggunakan pedang dewanya, Lin Tian dengan sekejap berhasil membunuh salah seorang anak buah Lu Bu. Dan sontak hal ini membuat Lu Bu kaget karena Lin Tian begitu cepat bisa membunuh anak buahnya. Ia juga memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menyerang Lin Tian, karena pada saat ini Lin Tian hanya sendirian saja. Lagi dan lagi dengan beberapa gerakan saja, Lin mampu untuk membuat 2 orang anak buah Lu Bu seketika menjadi terkapar. Karena situasi dirasa sudah mendesak, Lu Bu meminta anak buahnya yang lain untuk menahan Lin Tian karena dia akan menggunakan pola formasi dari arah belakang. Ketika Lin Tian sedang sibuk baku hantam, Lu Bu mencoba untuk membuka pola formasi. Namun siapa yang menyangka Lin Tian dengan cepat berhasil mengalahkan 2 orang anak buah Lu Bu, serta menghancurkan pola formasi yang hendak diarahkan kepadanya. Rusaknya pola formasi di tangannya membuat Lu Bu cukup kaget serta meminta agar Lin Tian tidak membunuhnya dengan alasan kalau dia adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 1. Melihat Lu Bu memamerkan emblem master pengontrol formasi, membuat Lin Tian dengan santuy juga menunjukkan emblem master formasi pengontrol tingkat 2 yang dia miliki. Sontak hal ini membuat Lu Bu semakin kaget dan memikirkan bahwa jangan-jangan Lin Tian adalah pemuda jenius yang banyak diperbincangkan beberapa hari yang lalu. Lin Tian sendiri mengiyakan perkataan Lu Bu bahwa dia adalah seorang jenius muda yang sedang diperbincangkan. Hal ini langsung membuat Lu Bu meminta maaf serta bersujud kepada Lin Tian. Melihat kelakuan Lu Bu ini, Lin Tian mengatakan bahwa sebelumnya Lu Bu sangat sombong dengan mengatakan bisa membunuhnya. Namun setelah mengetahui kalau Lin Tian adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 2, dia langsung bersujud. Menurut Lin Tian, sikap yang ditunjukkan oleh Lu Bu ini cukuplah memalukan karena dia adalah seorang master pengontrol formasi. Dengan cengengesannya, Lu Bu menjawab kalau dia tidak malu akan kelakuannya serta berharap Lin Tian akan melepaskannya kali ini. Lin Tian memang akan melepaskan Lu Bu. Namun di saat yang sama dia menendang Lu Bu ke arah Teranator agar Lu Bu mati di tangan para kera tersebut. Setelah Lu Bu mati, kini hanya 2 orang anak buahnya saja yang tersisa di hadapan Lin Tian. Mereka juga kelihatan minta ampun serta meminta maaf atas semua perbuatan mereka sebelumnya karena mereka hanya disuruh saja. Namun Lin Tian yang terlanjur kesal memberikan 2 pilihan kepada mereka berdua, yaitu mati di tangannya atau mati di tangan kera Nether. Karena 2 orang anak buah Lu Bu ini tidak bisa menentukan pilihan, pada akhirnya Lin Tian membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Setelah kematian Lu Bu dan komplotannya, Lin Tian langsung menghampiri Xiao Zi untuk segera membawanya pergi dari tempat ini. Meskipun di sekeliling mereka juga banyak sekali Teranator yang sudah menunggu mereka berdua, beberapa saat kemudian Lin Tian berhasil menemukan sebuah bunga jiwa ekstrim yang selama ini dicari untuk menyelesaikan misi di hutan hitam. Dia juga kelihatan sangat berhati-hati dalam mengambil bunga tersebut, karena seperti diketahui bunga ini sangat beracun. Setelah mendapatkan bunga jiwa ekstrim, Lin Tian yang ingin membereskan gerombolan kera Nether di hadapannya malah mendapati adanya monster kalajengking berjalan ke arahnya. Kondisi berbahaya ini memaksa Lin Tian untuk segera membawa Xiao Zi keluar dari hutan. Sambil membawa Xiao Zi kabur, Lin Tian menyadari bahwa kemampuan yang dia miliki tidak akan mampu mengalahkan atau menjatuhkan monster kalajengking. Lebih buruknya lagi, jika terus-terusan berada dalam situasi ini, dia akan kehabisan esensi sejatinya. Dalam perlarian ini, Lin Tian hanya memiliki 1 pilihan, yaitu memancing monster kalajengking masuk ke dalam hutan hitam lebih jauh, guna mempertemukannya dengan monster kuat lain penghuni hutan. Namun siapa yang menyangka bahwa para monster tidak bertarung satu sama lain, dan malah kembali mengejar Lin Tian dan juga Xiao Zi. Dalam situasi ini, Lin Tian meminta Xiao Zi untuk naik ke punggungnya dan berpikir, pasti para monster mengejarnya karena dia membawa bunga jiwa ekstrim. Ketika hari sudah mulai sore, Lin Tian masih kelihatan lari dari kejaran monster sembari menggendong Xiao Zi. Dia juga merasa sudah tidak banyak lagi esensi sejati yang tersisa di tubuhnya, serta memutuskan untuk masuk ke dalam gua agar bisa berlindung. Ketika di dalam gua, Lin Tian tampak sudah sangat kelelahan dan kehabisan tenaga serta juga terlihat langsung pingsan di hadapan Xiao Zi. Beberapa saat kemudian pada saat bulan purnama, Xiao Zi kelihatan terbangun dan melihat plakat giok milik Lin Tian. Dia juga kelihatan langsung mengobati luka dalam yang diderita oleh Lin Tian pada saat dikejar-kejar oleh gerombolan monster sebelumnya.
Di sini kita belum dijelaskan identitas sebenarnya dari Xiaoxi ini ya guys. Beberapa saat kemudian, Xiaoxi juga berhasil dengan sangat mudah mengalahkan 3 monster yang mengejar mereka sebelumnya. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Lin Tian sudah terbangun serta menyadari bahwa Xiaoxi sudah tidak berada di sampingnya lagi. Dia juga langsung bergegas keluar gua untuk mencari keberadaan Xiaoxi, namun tetap saja tidak menemukan apapun. Beberapa saat kemudian, Lin Tian sudah kembali ke rumah dan terlihat sedang bersiap untuk membuat sebuah pola formasi. Karena pola formasi yang akan dibuat adalah sebuah pola formasi angin, Lin Tian merasa kalau prosesnya pasti akan lumayan sulit. Namun masalah ini terbilang cukup mudah bagi Lin Tian, karena dia dari awal sudah sangat mahir dalam mengontrol sebuah pola formasi. Malam harinya, Lin Tian pergi ke kediaman keluarga Xiao untuk mengambil kembali hartanya yang sudah dicuri. Dia menggunakan pola formasi angin guna membuat tubuhnya tidak terlihat di hadapan para penjaga. Dengan tubuhnya yang tidak terlihat, Lin Tian mulai memasuki kediaman keluarga Xiao. Di tengah jalan, dia juga hampir ditabrak oleh Xiao Yun yang sedang buru-buru menemui ayahnya. Namun di sini Lin Tian mengabaikan Xiao Yun karena merasa ada urusan yang lebih penting yang akan dia lakukan sekarang, yaitu mengambil hartanya kembali. Dengan menggunakan obat tidur, Lin Tian membuat 2 orang penjaga yang sedang menjaga ruangan penyimpanan harta seketika tertidur pulas. Tanpa ragu-ragu, dia juga kembali membuka segel kunci yang berada di hadapannya untuk mengambil harta yang menjadi tujuan utama Lin Tian datang ke tempat ini. Dengan membuka sebuah kotak yang berisi sertifikat, Lin Tian mengetahui bahwa harta yang dimiliki oleh keluarga Xiao cukup banyak. Harta-harta ini sendiri meliputi senjata, giok, perumahan, bisnis restoran, dan bahkan peternakan. Tanpa ragu-ragu, Lin Tian mengganti nama kepemilikan semua barang tersebut menjadi milik keluarga Lin. Setelah mendapatkan barang yang dia cari, Lin Tian memutuskan untuk pergi. Bersamaan dengan kepergian Lin Tian, kedua penjaga yang sebelumnya tertidur pulas pun mulai terbangun. Mereka berdua malah saling menyalahkan satu sama lain perihal siapa yang tertidur lebih dulu ketika berjaga. Mereka juga kemudian mengecek segel kunci ruangan penyimpanan yang dirasa cukup baik-baik saja, serta sepakat untuk melupakan kejadian siapa yang sudah tertidur lebih dulu pada saat berjaga malam ini. Sementara itu, di ruangan keluarga Xiao marah-marah kepada ayahnya karena dia merasa harus segera mengambil tindakan kepada Lin Tian yang dirasa semakin kuat. Pada awalnya, Xiaonan sebagai ayah tidak takut dan tidak percaya bahwa Lin Tian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun setelah diberitahu bahwa Lin Tian sekarang adalah seorang jenius dengan bintang 9 dimensi bela diri Xiaoan, dia memikirkan ulang rencana untuk segera menyingkirkan Lin Tian. Xiaonan beranggapan jika dia tidak melakukan apapun, tidak menutup kemungkinan Lin Tian akan merebut kembali semua properti yang dia ambil oleh keluarga Xiao. Dalam situasi ini, Xiaonan memberikan kartu ATM kepada Xiao Yun yang berisikan uang sebanyak 500.000 koin Ru untuk menyewa 5 orang guna membunuh Lin Tian. Tidak lupa, Xiaonan juga memberikan sebuah pola formasi yang dia dapatkan dari pelelangan beberapa waktu yang lalu. Kita mengetahui bahwa pola formasi ini adalah sebuah pola formasi yang dibuat oleh Lin Tian dan dilelang di tempat tetua Fuse. Setelah mendapatkan dukungan dari Xiao Yu yang sangat yakin dengan bantuan ayahnya ini, Lin Tian tidak akan bisa selamat kali ini. Pembicaraan di antara mereka berdua ternyata sendiri tadi sudah didengar oleh Lin Tian yang menguping di luar ruangan. Lin Tian juga merasa bahwa Xiaonan dan Xiao Yu terlalu banyak merokok kocek untuk membunuhnya, serta penasaran siapakah yang akan kalah dalam perseteruan kali ini. Keesokan harinya, Lin Tian sudah pulang ke rumah dan kedatangannya langsung disambut oleh Lin Zi. Lin Zi kemudian curhat bahwa dia tidak ingin terus-terusan Lin Tian berlatih cukup keras sampai membuat tubuhnya mengalami begitu banyak luka. Selain itu, Lin Zi juga sering melihat Lin Tian pulang larut malam setelah melakukan sesuatu di luar. Lin Tian meyakinkan adiknya bahwa semua akan baik-baik saja serta berjanji dalam waktu dekat akan mengajak Lin Zi untuk pergi berbelanja di sebuah pasar. Di hari berbelanja nanti, dia juga akan mengajak Susu untuk ikut bersama dengan mereka berdua. Beberapa saat kemudian muncul seorang senior yang mencari Lin Tian di kediamannya. Kemunculan senior ini Lin Tian anggap pasti ada hubungannya dengan rencana dari Xiao Yun dan juga Xiaonan. 哥哥有时候晚上偷偷回来，身上还有很……这么快就来了？啊，哥哥没事，别担心了，知道吗？这里是林天兄弟的住所吗？
Lin Tian langsung menyuruh Li Si untuk masuk ke dalam rumah, sembari menanyakan siapakah orang yang sudah mencarinya tersebut. Si senior ini kemudian memperkenalkan diri bahwa dia bernama Zhang Fang, yang merupakan salah satu senior yang lebih dulu masuk ke medan mansion bela diri sebelum Lin Tian. Zhang Fang juga memberitahukan tujuan dia mencari Lin Tian adalah untuk mengajak berburu monster macan batu di hutan Qinfeng, atas perintah seseorang yang bersedia membayar mereka berdua. Karena macan batu adalah seekor monster tingkat 3, jadi Zhang Fang membutuhkan bantuan Lin Tian untuk membunuh monster tersebut guna mendapatkan uang sebanyak 4.000 koin raw. Lin Tian pun dengan senang hati menyetujui semua permintaan dari Zhang Fang. Padahal dia juga sebenarnya sudah mengetahui kedatangan Zhang Fang pasti atas perintah dari keluarga Xiao Natur. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di hutan Cincang, dan di depan sebuah gua Zhang Fang mempersilahkan Lin Tian untuk masuk ke dalam duluan. Sementara dia akan mengawasi dari arah belakang. Setelah masuk ke dalam gua, Zhang Fang mulai melakukan rencananya dengan meninggalkan Lin Tian sendirian, serta menutup akses keluar dari dalam gua tersebut dari arah atas sembari tertawa. Zhang Fang berkata bahwa dia tidak mungkin mengajak Lin Tian berburu serta memberitahukan tujuan aslinya adalah untuk membunuh Lin Tian. Benar saja, tak lama kemudian muncul Xiao Yun yang memang sedari awal sudah menyewa Zhang Fang untuk membunuh Lin Tian. Lin Tian sendiri tidak kaget dengan kedatangan Xiao Yun karena ya sedari awal dia juga sudah menyadari kalau ini adalah sebuah jebakan. Lin Tian yang masih terjebak di dalam gua yang sudah dipersiapkan oleh Xiao Yun, dia juga berpura-pura ketakutan di hadapan Xiao Yun agar membuat Xiao Yun merasa lebih senang karena berhasil menjebaknya di dalam sebuah gua ini. Setelah Xiao Yun merasa di atas angin, Lin Tian langsung tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan kalau dia sedang menertawai kebodohan dari Xiao Yun. Merasa tidak terima dikatai bodoh oleh Lin Tian, Xiao Yun pun mengembalikan omongan dengan mengatakan kalau Lin Tianlah yang bodoh karena sudah terkena jebakannya. Lin Tian pun membeberkan kalau dia mengetahui Xiao yang sudah membayar 500 koin raw untuk menyewa beberapa orang guna membunuhnya. Dia juga meminta 4 orang lain yang sudah dibayar oleh Xiao Yun untuk muncul di hadapannya sekarang juga. Lin Tian sendiri cukup percaya diri bisa mengalahkan 5 orang yang sudah dibayar oleh Xiao Yun ini. Menanggapi kepercayaan dari Lin Tian, Zhang Fang mengatakan kalau jumlah mereka sekarang berlima dan lebih baik Lin Tian mengkhawatirkan diri sendiri saja. Xiao Yun pun meminta kelima orang di sampingnya untuk segera melakukan serangan-serangan kepada Lin Tian guna membunuhnya. Dari atas gua, Lin Tian dihujani puluhan anak panah yang ditembakkan ke arahnya. 我们5人的修为无一比你低，反击！我们拭目以待。 Namun cukup beruntung dengan kemampuan yang Lin Tian miliki, dia mampu untuk menghindari dari puluhan anak panah tersebut. Dia juga mengatakan kalau hanya dengan level panah seperti ini tidak akan mampu untuk membunuhnya. Omongan Lin Tian ini langsung membuat Zhang Fang dan yang lainnya kembali menembakkan anak panah ke arahnya. Namun tetap saja dengan kemampuan yang Lin Tian miliki, dia berhasil menghindari anak panah tersebut serta dia juga melompat tinggi ke arah Xiao Yun dan juga Zhang Fang. Akan tetapi lompatan ini masih belum cukup untuk membuatnya keluar dari dalam gua. Sontak saja kejadian ini langsung mendapat ejekan dari Zhang Fang. Ejekan dari Zhang Feng langsung dibalas oleh Lin Tian yang mengeluarkan langkah 2 instrumen guna keluar dari dalam gua. Tidak hanya itu saja, dia juga membunuh 1 orang suruhan yang sudah dibayar oleh Xiao Yun. Meskipun Lin Tian sudah berhasil keluar dan membunuh 1 orang rekannya, Zhang Fang tetap percaya diri akan mampu untuk membunuh Lin Tian. Kepercayaan diri Zhang Fang ini diteruskan oleh Lin Tian yang mengatakan, jika Zhang Fang ingin mencoba untuk membunuhnya, silakan saja ikuti kemana dia pergi. 4 orang bayaran ini pun langsung mengikuti kepergian Lin Tian, dan tanpa diduga pada saat turun dari tebing salah seorang dari mereka harus tewas di tangan Lin Tian. Hal ini sontak saja membuat Zhang Fang serta Xiao Yun kaget. Tak butuh waktu lama mereka pun langsung beradu pedang dan saling baku hantam. Setelah beberapa saat melakukan perbaku hantaman, Lin Tian berhasil mengalahkan lagi 2 orang suruhan dari Xiao Yun. Dan sekarang hanya menyisakan Zhang Fang seorang. Dengan kemampuan tombaknya, Zhang Fang berusaha untuk menyerang ke arah Lin Tian. Dan serangan ini dia pergunakan untuk pengalihan agar bisa melarikan diri.
Namun sayangnya Lin Tian mampu untuk menghalangi Zhang Fang yang hendak mencoba untuk kabur. Dalam kondisi ketakutan, Zhang Fang meminta belas kasihan dari Lin Tian, serta hendak menyogok Lin Tian dengan sejumlah uang. Akan tetapi uang bukanlah segalanya bagi Lin Tian. Lin Tian langsung membunuh Zhang Fang di hadapan Xiao Yun. Melihat semua orang suruhannya terbunuh sontak membuat Xiao Yun sangat ketakutan. Dan dalam kondisi seperti ini dia lekas mengeluarkan pola formasi yang diberikan oleh ayahnya guna melawan Lin Tian. Xiao Yun percaya jika Lin Tian macam-macam, pola formasi yang ada di tangannya akan mampu untuk membuat Lin Tian tewas. Lin Tian lantas memberikan sebuah fakta kalau orang yang membuat serta melelang pola formasi di tangan Xiao Yun adalah dirinya. Tentu saja perkataan Lin Tian ini tidak bisa dipercaya oleh Xiao Yun yang langsung menggunakan pola formasi tersebut. Namun ia seperti sudah diperkirakan Lin Tian dengan sangat mudah bisa menghentikan pola formasi buatannya sendiri. Dan kejadian ini sontak saja membuat Xiao Yun sangat kaget, serta meminta Lin Tian untuk memaafkan semua perlakuan yang dia berikan selama ini. Dengan kebiasaannya yang selalu saja membuat sarkas, Lin Tian mengatakan andai saja Xiao Yun bisa kembali seperti dulu, di mana dia masih menjadi sepasang kekasih, pasti dia tidak akan membunuh Xiao Yun pada saat ini. Ketika Xiao Yun mengatakan kalau dia bisa menjadi seperti dulu lagi, pada saat itu pula Lin Tian menggunakan pedangnya untuk membunuh Xiao Yun. Setelah membunuh Xiao Yun, Lin Tian menargetkan Xiao Nan sebagai orang yang selanjutnya akan dia bunuh. Sebelum meninggalkan semua orang yang sudah tewas di hutan ini, Lin Tian menemukan sebuah kotak yang digunakan oleh Zhang Fang sebelumnya. Dan dia juga berpikir jika tombak ini dijual akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Singkat cerita, Lin Tian pergi ke pavilion Yi Bao untuk melelang senjata yang didapat dari Zhang Fang sebelumnya. Ketika sampai, Lin Tian langsung disambut oleh Xiang Yao yang selalu saja menggodanya. Sambil mendekati Lin Tian, Xiao Yao mengatakan kenapa Lin Tian seperti ketakutan saat dia mendekat. Padahal Xing Yao merasa bahwa dia tidak menggigit. Di saat yang sama datang tetua Fu She yang meminta Xiang Yao untuk menjaga sikapnya di hadapan Lin Tian pada saat ini. Karena perintah dari ketua Fu She, Xing Yao pun langsung menuju inti pembicaraan, yang mana tombak milik Lin Tian bisa dilelang dengan harga 160.000 koin ro. Tidak lupa Xing Yao juga kembali menggoda Lin Tian dengan mengatakan kalau dia memiliki barang yang cukup bagus untuk dijual. Sambil menghindari, Xing Yao langsung menanyakan barang apakah yang akan ditawarkan kepadanya. Xing Yao lantas mengambil kotak kecil yang ada di tangan tetua Fu She, serta memberitahu bahwa isi di dalam kotak ini adalah harta pavilion Yi Bao yang cukup mahal. Di dalam kotak terlihat ada sebuah cincin berwarna ungu yang mana diketahui cincin ini adalah sebuah cincin ruang. Menurut tetua Fu She, ada sebuah ruangan yang cukup luas di dalam cincin tersebut guna menyimpan barang-barang yang sangat banyak. Sontak perkataan tetua Fu She membuat Lin Tian merasa tertarik untuk membeli cincin ruang di tangan Xing Yao, serta menanyakan berapakah harga dari cincin ruang tersebut. Xing Yao memberitahukan bahwa pavilion Yi Bao menjual benda ini seharga 800.000 koin ro. Namun terkhusus untuk Lin Tian akan mendapatkan harga teman yaitu 700.000 koin ro saja. Merasa harganya masih terlalu mahal dan dia hanya memiliki 500.000 koin ro saja, Lin Tian pun tidak jadi untuk membeli cincin ruang tersebut. Melihat kondisi ini, tiba-tiba saja Xing Yao berubah pikiran dengan menjual cincin seharga 500 koin ro saja. Asalkan untuk kedepannya Lin Tian mau membuatkan pola formasi guna dilelang di pelelangan Yi Bao tempatnya berada. Tentu saja rezeki seperti ini tidak akan ditolak oleh Lin Tian, serta dia juga berterima kasih kepada tetua Fu She dan Xing Yao karena kebaikan mereka berdua pada saat ini. Bersamaan dengan itu pula, Lin Tian berpamitan pergi dari pavilion karena dia merasa masih memiliki urusan lain. Di jalan keluar dari pavilion, Lin Tian langsung mencoba cincin ruang yang baru saja didapatkan serta menganggap bahwa cincin ruang ini pasti akan sangat berguna. Setelah kepergian Lin Tian, tetua Fu She merasa bahwa kesepakatan yang baru saja terjadi di antara mereka dan Lin Tian tidaklah murah. Xing Yao meyakinkan tetua Fu She kalau mereka masih memiliki hubungan baik dengan Lin Tian. Pasti semuanya akan berjalan lancar serta mendapatkan keuntungan lebih dari pelelangan pola formasi. Xin kemudian memperlihatkan Lin Tian mendatangi kediaman keluarga Qin guna mencari King Luo. Namun ketika hendak masuk di pintu depan, Lin Tian dihalangi oleh beberapa penjaga.
Akhirnya para penjaga ini mempersilahkan serta memanggil Patria Qin Luo karena Lin Tian menunjukkan emblem master pengontrol formasi tingkat 2 miliknya. Beberapa saat kemudian Lin Tian sudah masuk ke dalam kediaman keluarga Xin serta langsung disambut oleh Qin Luo sendiri. Qin Luo di sini langsung menyajikan teh untuk Lin Tian sembari menanyakan ada keperluan apa dia datang kemari. Sambil meminum teh, Lin Tian sedikit memuji Qin Luo yang sempat membuat pelelangan di bawah menjadi ramai beberapa waktu yang lalu. Bersamaan dengan itu pula, Lin Tian meminta agar Qin Luo menutup pintu ruangan karena ada beberapa hal penting yang ingin dia bicarakan. Saat pintu ruangan sudah ditutup, Lin Tian lantas membuka kupluk jubahnya dan hal ini langsung membuat Qin Luo sangat kaget. Qin Luo juga menganggap Lin Tian sudah sangat kurang ajar dengan berani datang ke kediamannya secara diam-diam. Qin Luo tidak mempercayai kalau Lin Tian adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 2 yang selama ini dia ketahui. Bahkan di sini Qin Luo menuduh kalau emblem master formasi tingkat 2 yang dimiliki oleh Lin Tian adalah emblem palsu. Untuk membuat Qin Luo percaya, Lin Tian mau tidak mau harus membuktikan terlebih dahulu kalau dia memang benar adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 2. Dengan air teh yang sebelumnya dihidangkan, Lin Tian langsung memulai untuk membuat pola formasi di sebuah lukisan dinding. Kemahiran yang ditunjukkan oleh Lin Tian pada akhirnya membuatnya mempercayai bahwa dia adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 2. Ia juga meminta maaf atas perlakuan yang kurang menyenangkan barusan serta langsung menanyakan apa tujuan utama Lin Tian datang menemuinya. Lin Tian langsung memberikan sertifikat properti milik keluarga Lin kepada Qin Luo sembari meyakinkan bahwa sertifikat tersebut adalah milik keluarga Lin yang sebelumnya diambil paksa oleh keluarga Xiao. Dengan sertifikat itu di tangannya, Qin Luo menanyakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Lin Tian langsung menjabarkan bahwa dalam beberapa waktu dia harus fokus untuk berkultivasi. Jadi urusan semua properti milik keluarga Lin per hari ini diserahkan semuanya kepada Qin Luo. Tentu saja Lin Tian tidak meminta pengurusan secara gratis, di mana dia akan membagi keuntungan 20% untuk Qin Luo dan 80% untuk keluarga Lin. Menanyakan keseriusan dari Lin Tian, karena dia juga paham 20% dari properti keluarga Lin cukuplah besar baginya. Lin Tian sendiri cukup serius akan hal tersebut, dan ada satu hal lagi yang perlu dilakukan oleh Qin Luo sebelum perjanjian di antara mereka disepakati. Singkat cerita, di kediaman keluarga Xiao yang kelihatan sedang marah-marah kepada anak buahnya karena sudah seharian tidak menemukan keberadaan dari Xiao Yun. Belum selesai marah, tiba-tiba saja datang seorang anggota keluarga yang mengabarkan bahwa Qin Luo pada saat ini berada di halaman depan rumah. Xiaonan pergi menghampiri Qin Luo di halaman sembari menanyakan apa tujuan Qin Luo datang ke kediamannya. Qin Luo sendiri lantas memberitahukan maksud dan tujuannya datang ke kediaman keluarga Xiao adalah atas perintah keluarga Lin yang ingin mengambil properti keluarga Xiao. Xiaonan pun merasa tidak terima dengan semua penjelasan dari Qin Luo, karena dia menganggap semua keluarga Xiao sudah merebut semua properti yang dimiliki keluarga Lin selama ini. Qin Luo kemudian menunjukkan sertifikat untuk membuat Xiaonan yakin bahwa semua properti yang dimiliki oleh keluarga Xiao sekarang sudah menjadi properti keluarga Lin lagi. Bersama dengan itu pula, dia memerintahkan beberapa orang untuk mengambil paksa semua properti yang ada di kediaman keluarga Xiao. Siapa yang menyangka di sini Xiaonan memberikan perlawanan dengan membunuh salah satu seorang anak buah Qin Luo yang hendak mengambil properti di sana. Dia juga mengancam akan membunuh Qin Luo serta merebut kembali sertifikat yang sudah diambil oleh keluarga Lin. 不敢来筹谋我萧家的家产， 就气你了，如何？ 混蛋竟敢盗取我萧家的产器！ Kejadian ini sontak membuat Qin Luo kaget, di mana dia baru mengetahui kalau Xiaonan secara diam-diam sudah belajar ilmu bela diri. Diketahui selama ini Xiaonan sudah belajar ilmu bela diri untuk berjaga-jaga jika nanti ada seseorang yang ingin merebut propertinya, dan bersamaan dengan itu pula Xiaonan langsung melakukan serangan ke arah Qin Luo. Di tengah serangan-serangan tersebut, Lin Tian datang ke kediaman keluarga Xiao untuk menolong Qin Luo. Betapa kagetnya Xiaonan ketika mengetahui pria berjubah yang datang menyelamatkan Qin Luo adalah Lin Tian. Karena Lin Tian masih hidup, Xiaonan langsung mempertanyakan di manakah keberadaan dari anaknya Xiao Yun kepada Lin Tian. Karena sudah 1 harian ini keberadaan Xiao Yun tidak diketahui.
Dengan santuinya ia menjawab kalau Xiaoyun sudah berada di neraka. Mendapati kalau Xiaoyun sudah mati, tentu saja membuat Xiaonan sangat kesal dan marah. Dia juga kelihatan langsung mengeluarkan ilmu bela dirinya guna menyerang Lin Tian. Namun sayangnya hanya dengan kemampuan bela diri saja tentu tidak akan bisa mengalahkan Lin Tian yang memang secara kekuatan jauh berada di atas Xiaonan. Hanya dengan sekali gerakan saja Lin Tian mampu untuk membuat Xiaonan auto KO. Dalam kondisinya yang tidak berdaya, Xiaonan tidak menyangka kalau Lin Tian tega untuk membunuh Xiaoyun. Padahal mereka adalah mantan kekasih yang pernah saling jatuh cinta. Lin Tian sendiri sekarang sudah menganggap bahwa hubungan dengan Xiaoyun dulu hanyalah sebuah rekayasa agar keluarga Xiao bisa merebut semua harta keluarga Lin. Tidak lupa Lin Tian juga mengingatkan kekejaman keluarga Xiao. Xiao sudah meminta Mo Shen serta menyewa 5 orang sekaligus untuk membunuhnya. Sambil menginjak dada Xiaonan, Lin Tian memberitahukan bahwa pola formasi yang dibeli oleh Xiaonan di pavilion Nibao yang seharga 60.000 koin roh adalah hasil karyanya. Dan master pengontrol formasi tingkat 2 yang selama ini dikagumi oleh orang-orang adalah Lin Tian sendiri. Sontak pengakuan Lin Tian membuat Xiaonan kaget serta meminta agar Lin Tian melepaskannya kali ini, karena dia sudah mengakui kesalahannya. Namun siapa yang menyangka ketika Lin Tian hendak mengampuninya, Xiaonan malah kembali berkata menyesal tidak membunuh Lin Tian secara langsung ketika dulu. Perkataan tersebut langsung membuat Lin Tian tanpa ampun menggunakan kekuatannya untuk membunuh Xiaonan. Setelah kematian Xiaonan, Lin Tian memberitahukan bahwa dendam di antara keluarga Lin dan keluarga Xiao sudah berakhir. Jika ada orang dari keluarga Xiao ingin pergi, maka biarkan mereka. Namun jika ada yang menantang, dia memerintahkan Qin Luo untuk membunuh mereka tanpa ampun. Sementara itu di kediaman keluargamu, patriark keluargamu yang bernama Mo Hai sudah mendengar kabar bahwa Lin Tian mengambil kembali harta yang sudah direbut oleh keluarga Xiao. Mo Hai juga memiliki pemikiran jikalau keluarga mereka selama ini terlalu meremehkan Lin Tian. Melihat kondisi keluarga Xiao yang sudah amburadul, dia meminta Mo Hai untuk waspada jika sewaktu-waktu Lin Tian mengganggu keluargamu. Sementara itu Lin Tian yang sedang santai di atas genteng rumahnya, ia merasakan hal yang aneh di perutnya. Dan di tempat yang berbeda, Xiaoji juga merasakan hal yang sama. Xiaoji meminta petunjuk kepada seseorang kakek di hadapannya, bagaimanakah cara agar dia bisa sembuh dari penyakit yang dia derita selama ini. Si kakek memberitahukan obat penawar yang bisa menyembuhkan penyakit Xiaoji tidak ada di dunia ini, melainkan berada di alam surga. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Gimana cuy cerita dari si Lin Tian yang super keren dan overpower di season 1 ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rebahan. Sekian, terima kasih.